dengan penuh hikmat. Tanamkan niat yang suci, kerahkan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi kini hingga nanti. Ikatan Dai Indonesia. Ikadi berkaram untuk seluruh alam. Ikadi perangi gelap jahiliyah. Eratkan, kuatkan ukhuwah untuk persatuan, ukhuwah untuk persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lihaza kumma linahtadiya laula an hadanallah may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati gurunda kita Al-Mukarram Kiai Haji Sofan Sauri yang insyaallah akan mengisi sambutannya nanti. Yang sama-sama kita hormati gurunda kita Al-Mukarram Bapak Ustaz atau Madromi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwar. Yang sama-sama kita hormati gurunda kita Al-Mukarram Bapak Haji Judi Muhyiddin selaku wakil ketua ataupun sekretaris dari IKADI Kabupaten Bekasi. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Wafa Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Serang Baru. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ketua Panitia Daurah Khutbah pada pagi ini yaitu Ustadz Iwan Andalusi SPD. Dan yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah, Bapak Sekretaris Camat Serang Baru Bapak Irwan Kurniawan SE MSI. Bersama-sama kita hormati aparatur pemerintah, perwakilan Dewan PKS Bapak Haji Yusuf Fatullah Fajri AMD. Yang sama-sama kita hormati Dewan dari Partai Buruh Bapak Surahman. Sama-sama kita hormati Paguyuban RW Mega Regensi Bapak Suko. Sama-sama kita hormati Presiden FKSM Bapak Ustadz Mulyadi beserta wakilnya Bapak Ustadz Abdurrahman. Hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan, para ustadz yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua sehingga di pagi yang ceria ini kita dapat berkumpul
bersilaturahim, bertolakul ilmi dalam rangka Darutul Khutbah, pelatihan khatib, ya insyaallah kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, yang insyaallah kita semua yang menjalankan risalah serta sunnahnya kelak mendapatkan syafatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara pada pagi ini Dauratul Khutbah pelatihan khatib dengan tema meningkatkan kompetensi khatib menuju khutbah yang berdampak. Ya insyaallah dengan tujuan yang baik dari IKADI Kecamatan Serang Baru sekaligus pengukuhan pengurus dengan tujuan Dauratul Khutbah ini yaitu meningkatkan pemahaman mendalam tentang fikih khutbah yang sesuai dengan tuntunan syariat dan juga mengembangkan keterampilan dalam menyusun materi khutbah yang relevan dengan isu-isu terkini dan kebutuhan umat. Mudah-mudahan sekali lagi kumpulnya kita di sini silaturahmi dan juga bertolakul ilmi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya sebelum pembacaan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, marilah kita buka acara ini dengan doa bersama-sama dengan harapan sekali lagi kumpulnya kita di sini mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara yang pertama tilawatul Al-Qur'an yang insyaallah akan dilantunkan oleh guru kita Al-Mukarram wa Mukarram Bapak Ustaz Adam Adrami dari Pondok Pesantren Al-Munawwar. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar Ashabul jannati humul faizun. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan katsir kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Adam Madromi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk acara selanjutnya yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin semua diharapkan untuk berdiri. Dilanjutkan dengan Bang Ikan. Berpadu untuk menyeru ke jalan Allah yang satu, berbekal Quran dan Sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah. Tanamkan niat yang suci, kerahkan yang dimiliki untuk Islam agar meninggi di bumi kini hingga nanti. Ikatan Dai Indonesia, ikadi berkaram untuk seluruh alam. Ikadi perangi gelap jahiliyah, eratkan, kuatkan ukhuwah untuk persatuan, ukhuwah untuk persatuan. Silakan untuk hadirin dapat duduk kembali. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Daurah Khutbah pada hari ini, yaitu Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Ustadz Iwan Syekh Andalusi SPD. Badannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipetik sama Pak Camat. Jawab salamnya kurang kompak amat. Sekali lagi saya mohon jawab dengan kompak, senantiasa di pagi yang cerah ini menambah keberkahan buat kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Yang sama kita muliakan tentunya yang hadir pada kesempatan ini di tempat yang begitu amat sangat berkah di hari Ahad pagi di tanggal 22 di bulan Juni tahun 2025. Bapak Sekcam, Sekretaris Kecamatan Serang Baru yang punya wilayah, Bapak Irwan Endut. Pakai endut sih Pak? Oh TikTok, kirain nama asli. Semoga Pak Sekcam kita diberi sehat selalu. Bapak Ketua IKADI Serang Baru beserta sekretaris dan pengurus yang mau dikukuhkan yang saya hormati, yang diketuai oleh beliau yang paling kanan, yang paling kanan, Pak Tommy yang luar biasa. Kita doain senantiasa IKADI Serang Baru ini dilantik dari hari ini sampai seumur hidup, tugasnya dakwah mulu bawa umat. Amin. Juga yang saya hormati Bapak Haji Sekjen Pusat sebenarnya dari Kabupaten, Bapak Haji Yudi Muhyiddin yang hadir tengah-tengah kita. Senantiasa beliau diberikan sehat, ilmunya manfaat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dewan, Bapak Haji Yusuf yang duluan tiba di mari. Ketemu kita baru 2 kali, tapi sayang sekali hari ini kita tidak akan berjumpa kembali karena mungkin hari ini sudah dilaporkan ke sana dan kita nanti ke sana adalah perjumpaan selanjutnya. Bapak Dewan Buruh yang ganteng dan gagah, Bapak Surahman, senantiasa beliau juga sehat. Ketua MUI yang tidak bisa hadir tapi diwakili sama Sekjen MUI Kecamatan Serang Baru yang saya hormati. Orang yang enggak hadir juga ada di depan. Bapak Ustadz Azam Hazromi selaku perwakilan dari NU. Beliau pimpinan pesantren Al-Babakan, Al-Munawar. Tapi saya alhamdulillah ternyata saingan kita dalam dakwah mengurang 1 karena beliau berubah jadi qori. Bapak Presiden FKSM Forum Komunikasi Masjid Mushola Semega Regensi, Bapak Ustadz Mulyadi beserta wakil, juga Pak Guyuban RW sekecamatan Pak, Semega Regensi, luar biasa.
Mudah-mudahan terus terjalin silaturahmi yang erat, menimbulkan hikmah yang besar buat umat. Juga seluruh para peserta daurah khutbah senantiasa diberikan kemanfaatan ilmu, pencerahan ilmu, tambahan ilmu buat dedikasi kita menyampaikan Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu ternyata indah. Kebaikan-kebaikan Islam itu biar sampai kepada seluruh umat. Yang saya hormati, senantiasa semuanya diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah di hari ini melalui takdirnya Allah, tanjiji kudrat iradatnya Allah, kita bisa diperjumpakan di dalam acara yang sangat luar biasa, yakni adalah pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang IKADI wilayah Serang Baru. Dan sekaligus ini Bapak Tommy langsung membikin acara, yakni adalah daurah khutbah. Luar biasa, tepuk tangan buat ketua. Kenapa demikian? Lantaran ternyata kalau kita lihat di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, kata Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di akhir ayat ini, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Siapa mereka yang bahagia? Ternyata harus ada sekelompok umat berdakwah, membawa umat ilal khair, membawa kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, juga melarang daripada perbuatan yang tidak baik. Perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang tentunya oleh Allah. Nah, inilah calon-calon para pendakwah, para khutbah. Biar nanti tak kala menyampaikan khutbahnya itu, lihat ada judulnya. Apa judulnya? Meningkatkan kompetensi khotib menuju khutbah yang berdampak. Bukan dampak banjir, dampak daripada apa yang kita sampaikan kepada umat. Bahkan saya selalu mencuri setar, Pak. Bagaimana mencuri setarnya? Mencuri setar, kalau seandainya ngaji mingguan mah kadang-kadang dia sampai tidur pules, dan itu pun susah. Dipanggil RT datang, se-RW datang, tapi cuma 2 orang. Datang lagi tuh pengurus lagi datang, 2 orang lagi baik. Pengajian mah 4 orang yang hadir itu di pojokan semua. Ustaznya di tengah, dewekan baik. Nah, maka tak kalah khotib, orang lagi senang-senangnya nih. Pokoknya enak kita memasukkan apa materi khutbah kita. Mereka lagi senang-senangnya pengen dengerin isi khutbah. Disitulah kesempatan saya menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada orang yang akan bertanya, tidak ada orang yang akan mencela, ngobrol dan sebagainya. Hikmah di situ, maka pas untuk menyampaikan apa ajaran Allah setakala khutbah Jumat. Ini luar biasa. Makanya Pak Ketua ngadain pelatihan khutbah, daurah khutbah, pelatihan khutbah. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai panitia di belakang layar sebenarnya. Yang pertama, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para orang tua kita yang ada di depan, sudah menyisihkan waktunya bisa hadir di acara ini. Amat sangat luar biasa. Momentum ini akan terus terngiang-ngiang, terbayang-bayang ke depan, bahwa di sini ada sebuah perjuangan, di sini ada hal ibadah, di sini ada catatan baik untuk malaikat raqib disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kudunya mah Pak Surahman sekarang lagi
mapai-mapai PT. Tahu mapai-mapai PT? Hari Minggu. Begitu juga Pak Haji Yudi, pasti dia lagi sibuk-sibuknya pengen kumpul sama keluarga. Sama Pak Tommy suruh datang kemari. Pak Sekcam pengennya mah dia jalan-jalan tuh ke Akong ke sono, mancing apa ke, ternyata suruh datang kemari. Semuanya, maka tak ada kata lain, saya hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas dukungan dan kehadiran, termasuk yang ngirim bunga Bapak Haji Jalal Abdul siapa? Bapak Abdul Nasir Aka, ketemu waktu dulu di PT, ternyata PT yang punya dia. Orangnya hebat luar biasa. Nah, orangnya kagak datang, tapi alhamdulillah bunganya mah datang. Entar mah buahnya yang datang sekalian. Amin ya robbal alamin. Itu baru bunga. Ya. Jadi luar biasa saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Yang kedua juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota pelatihan khutbah ini, senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya yakin ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Karena kita hidup kalau menang baik enggak nyari ilmu kayak begini, wah ketinggalan zaman kita Pak. Ketinggalan zaman kita. Bagaimana kita mau menaikkan dedikasi kita dan bagaimana kita bisa diterima oleh umat. Nah ini disinilah kita untuk meningkatkan dedikasi kita di dalam menyampaikan ilmu-ilmunya Allah. Yang selanjutnya permohonan maaf tentunya. Maaf yang seluas-luasnya untuk bisa membukakan pintu hati. Disangkanya maaf kirain mau apa acara tuh, ternyata hanya begini doang. Mohon maaf. Mungkin dari segi apapun banyak kekurangannya, makanan dan minuman. Tapi alhamdulillah saya siapin minum di sini, kagak ada yang minum. Mangga Pak, silahkan diminum, bukan tontonan, dimakan buahnya. Pak Camat, Pak Sekcam. Yang ono mah ustad-ustad udah pada habis. Betul-betul. Iya luar biasa, Masya Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya harapan kami tentunya panitia penyelenggara dalam hal ini berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini acara bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi selanjutnya terus ada pelatihan-pelatihan agar semua para penerus daripada perjuangan Rasul menyampaikan ilmunya Allah ke umat terus mendapatkan support, mendapatkan tambahan-tambahan ilmu, dan mudah-mudahan acara ini pun berjalan dengan lancar, tak ada halangan suatu apapun, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Ingin hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus duluan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Gurunda Al-Mukarram Bapak Ustadz Iwan Syekh Andalusi SPD selaku Ketua Panitia Daurah Khutbah dari IKADI pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan SK Pengurus PC IKADI Serang Baru oleh Pengurus PD IKADI Kabupaten Bekasi Bapak Haji Judi Mulhidin. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, enggak ada ibu-ibunya ya, biasanya ibu-ibu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, wabil khusus Pak Sekcam, mewakili Pak Camat, dan juga Pak Dewan, dan juga tadi tokoh-tokoh. Yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, dan izin untuk kesempatan kali ini saya ingin membacakan surat keputusan. Saya selaku pengurus dari
Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi, PD Kabupaten Bekasi. Di struktur saya sebagai sekretaris PD IKADI Kabupaten Bekasi. Kalau ketuanya guru kita Kiai Haji Muhammad Zainal Muttaqin LC. Salam dari beliau untuk bapak-bapak sekalian hadirin, dan mohon doanya karena ketua kami, guru kita Ustaz Zainal Muttaqin lagi dalam kondisi kurang sehat, lagi dalam kondisi sakit. Kemarin hasil pemeriksaannya divonis oleh dokter kanker di paru. Ya, sekali lagi saat ini beliau masih dalam proses pengobatan dan mohon doa untuk beliau khususnya. Baik, Bapak sekalian, saya bacakan surat keputusan ya, dari PD IKADI Kabupaten Bekasi. Surat keputusan pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi nomor 002 /Eskep /IKADI BKS Romawi 2 /2025 tentang pengangkatan pengurus cabang Ikatan Dai Indonesia Kecamatan Serangbaru masa bakti 2025-2028. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi pada hari Ahad 2 Februari 2025 memutuskan menetapkan nama-nama berikut sebagaimana terlampir sebagai pengurus cabang Ikatan Dai Indonesia Kecamatan Serangbaru periode 2025-2028. Kedua, masa kepengurusan berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga dilaksanakannya musyawarah cabang Ikatan Dai Indonesia Kecamatan Serangbaru. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 2 Februari 2025, pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi, Ketua Kiai Haji Muhammad Zainal Muttaqin LC, Sekretaris Haji Yudi Muhyiddin SSI, ditandatangani. Lampiran surat keputusan pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi nomor 002/Eskep/IKADI BKS Romawi 2 /2025 tentang pengangkatan pengurus cabang Ikatan Dai Indonesia Kecamatan Serangbaru masa bakti 2025-2028. Susunan pengurus cabang Ikatan Dai Indonesia Kecamatan Serangbaru masa bakti 2025-2028. Ketua Tommy Johan Fauzi SEMM, Sekretaris Haji Ucup Saifuddin MPDI, Bendahara M. Suharto Saifuddin SPDI, Bidang Dakwah dan Pendidikan Ustadz Iwan Syah SPDI, Bidang Ekonomi Ustadz Muslih, Bidang Kepemudaan Ustadz Riko Ronaldo SPD. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 2 Februari 2025, pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi, Ketua Kiai Haji Muhammad Zainal Muttaqin LC, Sekretaris Haji Yudi Muhyiddin SSI, ditandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan kepengurusan PC IKADI Kecamatan Serangbaru. Cukup, dan nanti akan kita lanjutkan dengan pengambilan sumpah dari pengurus yang sudah ditetapkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pengukuhan, pelantikan dan juga foto bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Yudi Muhyiddin selaku Sekretaris PD IKADI Kabupaten Bekasi. Untuk nama-nama pengurus yang tadi disebutkan di SK harap berdiri di depan.
Baik, para pengurus yang sudah berbaris di depan dan juga para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan lakukan pelantikan dan janji setia kepada pengurus-pengurus yang tadi sudah dibacakan nama-namanya di SK. Dan nanti teman-teman pengurus mohon bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Dan sebelumnya saya tanya teman-teman yang berdiri di depan ini, siap jadi pengurus IKADI Serang Baru? Siap diambil janji dan sumpahnya? Baik. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Uahidullaha ala sam'i wat ta'ah. Uahidullaha ala sam'i wat ta'ah fima yuhibbu rabbana wa yardahu wa fin nasatati da'awiyah ma'ad du'at al-islamiyyin fi rabitatid du'at al-indonesiyin fi rabitatid du'at al-indonesiyin mastata'tu ila dzalika sabila wallahu ala ma aqulu wakil wa huwa waliyut taufik. Saya berjanji setia untuk mendengar dan taat terhadap segala yang dicintai dan diridhoi Allah dalam melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah bersama Ikatan Dai Indonesia IKADI dengan seluruh kemampuan yang saya miliki, dan Allah Maha Pelindung apa yang saya katakan, dan Dialah Maha Pemberi Taufik. Baik, cukup dengan janji setia tadi secara resmi atas nama pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bekasi, kami mengukuhkan kepengurusan IKADI Kecamatan Serang Baru. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Di atas ya. Pak, posisinya badannya seperti itu Pak, dimiringin Pak. Dibagi Pak. Sudah sini Pak. Ah, iya. Di atas. Pak Riko di atas. Nah, Bapak sini. Nah, pas. 3, 2, 1, sekali lagi.
Alhamdulillah telah sama-sama kita saksikan pembacaan SK Pengurus PC IKADI Serang Baru oleh Pengurus PC IKADI Bapak Haji Juhidi Muhyiddin SOSI dari Sekretaris PD IKADI Kabupaten Bekasi, dan juga sekaligus pelantikan dan pengukuhan Pengurus PC IKADI Serang Baru. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PC IKADI Serang Baru Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Ustadz Tommy Johan Fauzi SEMM. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam kita doain masuk surga. Lagi ya. Daun salam, daun kecapi. Yang jawab salam saya doain naik haji, amin. Daun salam, daun kecapi lagi. Yang jawab salam saya doain pergi haji sama Pak Sekcam, amin ya robbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Sekretaris Camat Serang Baru Bapak Irwan Kurniawan SEMSI, kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat, amin. Senantiasa diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan beliau punya hajatnya, dilunasi hutang-hutangnya, dan dimudahkan segala urusannya, dan dijadikan keluarganya penuh sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula segenap guru, para ustadz, para asatidz, Ketua MUI Serang Baru Kiai Haji Sofyan Sauri. Yang saya hormati pula Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Serang Baru Ustadz Wafa Kiai Haji Wafa. Harusnya di depan ini Kiai Wafa, tapi di belakang beliau, masya Allah, tawadu sekali, masya Allah. Pun kita doakan semoga beliau senantiasa sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Ketua KUA Serang Baru atau yang mewakili Ustadz Abdul Wahid. Salam Ustadz, beliau juga di belakang, masya Allah. Yang saya hormati pula Ketua PD IKADI Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Sekjen IKADI Kabupaten Bekasi Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Muhyiddin. Yang saya hormati pula segenap para dewan. Ada Dewan Surahman dari fraksi buruh, Surahman Eskom MH. Ada juga Ustadz Haji Yusuf Fatullah Fajri dari Dewan PKS. Yang saya hormati pula ada Presiden FKSM Ustadz Mulyadi dan juga
Wakil Presiden dan juga nih Ketua DKM saya Ustadz Abdurrahman, sehat Ustadz. Dan juga ada Ketua Paguyuban RW Semega Regensi Bapak Suko Mulyono, dan juga ada segenap para asatid yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat kehidupan dan segala dinamikanya, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman Islam itu akan mengarahkan kita, akan membawa kita kepada takwa, dan takwa adalah solusi terbaik kita untuk dunia dan akhirat. Salawat iring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mengucapkan terima kasih, hatur nuhun, matur nuwun, jazakallahu khairon katsiron kepada para tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga langkah yang dibawa dari rumah sampai ke tempat ini dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kami dari PC IKADI Serang Baru memohon doa restu kepada para orang tua kami semua agar segala program yang kami akan jalankan nanti senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami siap bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang ada di Kecamatan Serang Baru, dari pemerintahan, dari ormas Islam, dan juga instansi-instansi terkait yang mewakili Serang Baru. Insya Allah hadirnya IKADI ini menjadi lem perekat dan juga bisa berkolaborasi di setiap program keagamaan untuk memajukan Serang Baru khususnya. Dan yang terakhir, kami selaku pengurus PC IKADI memohon maaf kalau dalam acara ini terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, karena memang masih baru kami semua ini, masih balita lah, jadi butuh dorongan ya, butuh motivasi, arahan daripada semua orang tua kami di sini. Dan semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Tommy Johan Fauzi SEMM, sambutan Ketua PC IKADI Serang Baru yang baru. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau mendapatkan dukungan terutama dari guru-guru ataupun aparatur pemerintah, bapak-bapak dewan dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan terbentuknya IKADI di Kecamatan Serang Baru ini mendapatkan kolaborasi dan juga bisa bersinergi dengan organisasi khususnya di Kecamatan Serang Baru. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Sekretaris Camat Serang Baru Bapak Irwan Kurniawan SE MSI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah hadir
Di tengah-tengah kita anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Yusuf, alhamdulillah hadir dari fraksi PKS, dan alhamdulillah hadir juga dari fraksi buruh Bapak Surahman, alhamdulillah. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, tetap istiqomah dalam hal aspirasi Dapil 1, karena beliau salah satu penggerak kemajuan pembangunan di wilayah. Jadi mudah-mudahan keluarganya pun sakinah mawadah warahmah. Kita cukup bangga Dapil 1 khususnya Mega Regensi punya anggota dewan. Jadi mudah-mudahan segala permasalahan yang ada di wilayah bisa terselesaikan dengan syarat dan administrasi yang ditempuh dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dan yang saya hormati juga Sekjen IKADI Kabupaten Bekasi, Bapak Yudi Muhyiddin, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati juga dan baru dilantik Ketua IKADI Cabang Serang Baru, Pak Tommy, dan beliau sebelum ini terselenggara kita sedikit berdiskusi tentang IKADI dan kedepannya. Ya mudah-mudahan keluarga baru di Serang Baru otomatis sinergi dan kolaborasinya harus dikedepankan. Tadi disampaikan oleh Ustadz Andalus, jangan stagnan di ini aja gitu loh. Lobana dibentuk teh tukcing, dibentuk cicing, eta entong gitu tah. Bagaimana caranya? Emang problematikanya dasar pasti terkait dengan dana, betul. Nah ini yang harus militan bagaimana bisa mencari sesuatu hal yang sifatnya untuk kemajuan suatu organisasi. Dan di sini yang saya hormati Ketua DMI, alhamdulillah orang tua saya Pak Kiai Wafa di Payun atuh Pak Kiai, ini tukang luar biasa tawaduna di Payun. Dan di sini juga hadir juga perwakilan dari Ketua KUA Serang Baru. Mudah-mudahan para tokoh agama, tokoh masyarakat Allah sehatkan selalu, dilapangkan rizkinya serta keluarganya sakinah mawadah warahmah. Dan di sini hadir juga Ketua FKSM Mega Regensi, punya presiden FKSM. Luar biasa nggak Mega Regensi teh atuh pikiraneun gitu teh. Di sini alhamdulillah Ustadz, tuh lupa saya begitu ngeledekin saha tuh jadi ngeblank tuh Pak saha eta Pak Mulyadi kok jadi ngeblank ngeledekan orang tua sok kieu tah gitu tah. Alhamdulillah beliau juga selalu bersinergi dengan Serang Baru dengan program-programnya yang luar biasa, yaitu Subling. Subling itu sesuatu hal jangan dilihat sublingnya, forum silaturahminya itu yang biasanya kita tidak ketemu karena kesibukan masing-masing. Dengan adanya Subling mempererat tali silaturahmi. Saya pun menyempatkan hadir minimal sebulan sekali gitu tah. Terima kasih Pak Mul dengan sinergitasnya dalam hal program FKSM. Dan di belakang saya guru saya itu setiap malam Sabtu, punten kadang-kadang malam Sabtu teh jarang hadir, Pak Ustadz Adom Hadromi, alhamdulillah kebetulan mengisi juga. Dan kebetulan sama follow Irwan Endut juga di TikTok gitu dah. Jadi kita manfaatkan media sosial media itu
bukannya sifatnya riah, tapi kita mencoba mengedukasi lah menggunakan sosial media itu dengan bijak, dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat, informasi dan sebagainya. Dan di sini juga saya hormati Ketua Paguyuban Semega Regensi Paguyuban RW Bapak Suko, alhamdulillah beliau juga sama baru dilantik, beda tipis sama Ikadi, mungkin jedanya sebulan ya Pak ya. Beliau juga sama tugas baru dan sebagainya. Dan di sini saya hormati juga peserta Ikadi yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi dai-dai yang pencerah umat. Di sini aja Daurah Hutobah, pelatihan khotib. Judulnya aja bagi saya ini bukan hanya sekedar statement, bukan hanya slogan. Meningkatkan kompetensi khotib menuju khutbah yang berdampak. Otomatis apa di sini pesan moralnya? Bagi saya, hablu binanas orang teh dicontoh kena. Jangan kita artinya bisa menggurui tapi tidak bisa mengimplementasi. Lamun cek bahasa keren mah NATO, no action, talk only gitu loh. Lamun bahasa keren ayeuna mah omon-omon doang gitu tah. Iya berat iya judul teh Pak Ketua. Jadi orang teh kudu contoh figur gitu tah. Ya minimal figur diri kita sendirilah dalam hal bertetangga, dalam hal bersosialisasi di rumah. Jangan sampai kehadiran kita tuh langsung pada bubar. Aya si ieu tah aya si. Jadi kita teh harus berdampak kepada sekitarnya. Di sini sudah jelas ketua pelaksananya aja saya yakin dari Ikadi Kabupaten berkoordinasi dengan Erick Thohir, saya yakin. Karena apa? Naturalisasi di sini ketua pelaksananya Bapak Ustadz Iwan Andalusia, itu dari Spanyol itu. Andalus. Itu saya yakin koordinasi Erick Thohir dia, ya yakin. Naturalisasi luar biasa ini. Dan di sini juga hadir seluruh peserta para khotib. Mudah-mudahan di sini bisa saya Jumat itu saya keliling masjid ke masjid. Ya mudah-mudahan mah ngeunah didengena gitu tah. Entong orang teh nundutan we gitu tah lamun salat Jumat. Bener teh Pak Dewan gitu tah. Jadi lamun Ustadz Adom wah cenghar panon teh gitu tah. Ya iya mah semua hanya sebatas saya selaku jamaah gitu ya. Kan kalau penceramahnya menguasai materi dalam hal yang diceramahkan, kita ge enak selaku peserta sholat Jumatnya atau makmumnya gitu tah. Jadi saya berharap dengan adanya Ikadi ini lebih semangat lagi para khotib untuk pembekalan ilmu-ilmunya gitu loh. Karena sekarang apa? Ilmu itu bisa diraih dengan cara apapun, tapi hati-hati belajar ilmu agama di sosial media tanpa ada panduan gurunya. Misal tinggal buka Mbah Google, nyari makalah di Mbah Google, padahal belum tentu kebenarannya di situ. Jadilah belajarlah kepada kiai-kiai dan ustadz yang sudah jelas nasabnya, yang sudah jelas lulusan pesantren A. Di sini hadir nih Pak Kiai Wafa, itu luar biasa Pak Ustadz Adom. Kita juga belajar dari beliau-beliau ini. Ya saya berharap dengan hadirnya IKD di Serang Baru ini minimal tenundutan sholat Jumatna sabulan 2 bulan ke depan atau tahun-tahun ke depan. Itu tugas Pak Ustadz Tommy itu selaku ketua Serang Baru. Dan yang kedua juga saling mengisi sesama para kiai dan ustadz. Gitu. Saling mengisi teh dalam arti kekurangan di kiai A ditutupan dengan kiai B, C dan seterusnya. Jadi di handap teh rada adem, rada kumaha gitu teh rada sejuk dan sebagainya. Itulah fungsinya uhuwah. Karena kalau kita nyari kesempurnaan, manusia mah bukan tempatnya sempurna,
Gitu ta. Jadi kita saling mengisi. Saya selaku umaronya siap berkoordinasi dengan para ulamanya. Jadi ada sinergitas itu menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena ya mohon maaf, kita juga di kecamatan secara totalitas finansial juga ya mohon maaf, apalagi posisi sekcam gitu kan, dan posisi camat pun sama. Secara tataran teknisnya, tupoksinya hanya batasan koordinasi saja. Tidak ada hal-hal yang lain seperti misalnya membangun gedung misalnya, enggak ada di kecamatan, atau membangun drainase yang sifatnya proyek-proyek, tidak ada. Hanya sifatnya rapat-rapat, koordinasi dan sebagainya. Itulah tupoksi yang ada di kecamatan saat ini. Kalau dulu tupoksi kecamatan enak, kepala desa aja sieun kacamat, baheula zamannya Pak Ma'ruf, nyapanya zamannya Pak Hudaya, zamannya Pak Karnadi, itu masih enak. Jadi zamannya Pak Karnadi, Pak Ma'ruf, Pak Hudaya itu masih enak, masih full power kecamatan tuh. Setelah kesini diganti undang-undang terkait dengan kecamatan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkolaborasi dengan para umaro dan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kita siap itu mah. Kita siap, ya kita bantu ya baik secara moral maupun moral sekemampuan kita gitu. Jadi saya berharap di sini tetap sinergitasnya dengan pemerintahan, hal-hal yang lain yang bisa kita nanti aspirasikan melalui forum-forum namanya musrembang desa, musrembang kecamatan, sampai musrembang tingkat kabupaten. Kita terus berupaya dan pembangunan pun sudah nampak. Hanya nanti tinggal PR pembangunan-pembangunan yang secara administrasinya sedang ditempuh oleh eksekutif dan legislatif, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Yang paling utama, IKADI di Serang Baru harus sudah mempunyai program. Kalau di pemerintah daerah, program jangka menengah dulu yang disebut namanya Renstra. Mangga kalau istilah di IKADI mau apa? Rencana strategi itu 5 tahun. Diturunkan lagi dalam program tahunan. Kalau di pemerintah daerah namanya Renja, rencana kerja. Itu yang harus jelas. Jadi parameternya pun jelas. Kita mau apa juga jelas actionnya. Jadi di sini siap kita selaku eksekutif dan yakin Pak anggota dewan juga siap ya Pak ya berkolaborasi dan bersinergi terkait yang sifatnya pembangunan di wilayah. Sukses terus buat IKADI Kecamatan Serang Baru. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan bisa berjalan dengan baik, bisa bersinergi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya Serang Baru. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang belum saya ucapkan. Rasa tajim saya kepada seluruh peserta yang hadir dari hari ini, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya, selalu lapangkan rezekinya, serta yang hadir pada hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Bapak Sekretaris Camat Serang Baru, Bapak Irwan Kurniawan SE MSI yang telah memberikan sambutannya. Sebelum acara inti Daurah Toba, sambutan terakhir yaitu dari Dewan DPRD Bapak Haji Yusuf Fatullah Fajri AMD dan juga Dewan DPRD Bapak Surohman SH Mkom. Kepada beliau dipersilakan sekaligus langsung. Saya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Serang Baru di waktu malam.
Jangan lupa bawa air hangat. Kalau saya ucapkan salam, tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam lagi. Janganlah. Sekarang Pak Salam. Pak Salam jualan nanas. Yang jawab salam, semoga hutangnya cepat lunas. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabu ila Allahi minal mu'minina dha'if. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berada di tempat yang mulia bersama dengan bapak-bapak yang mulia dengan agenda yang mulia, yaitu pelantikan pengurus IKADI Kecamatan Serang Baru ya. Kemudian dilanjutkan dengan daurah khutbah yang akan diikuti oleh bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkahan, rahmat dan hidayah serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita dari rumah ke sini mendapatkan pahalanya dari Allah dan juga keberkahannya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita berusaha untuk bisa mengikuti beliau beserta dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di akhirat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada para kiai ya yang hari ini hadir, tadi sudah sebutkan satu persatu mungkin ya. Bapak Kiai Taufan Sauri mungkin hari ini sudah hadir atau belum? Belum ya. Kemudian yang kedua kepada Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Iwan Andalusi SPD ya. Kalau di tempat saya itu terkenal dengan Kiai Terong namanya apa ya? Apa udah berubah? Masih Terong ya? Iya. Alhamdulillah beliau tadi beliau lahir di mana? Di Andalusia Pak ya. Andalusia sebenarnya dari Indonesia juga sih Pak namanya ya. Kan Andalusia itu kalau bahasa Indonesia dan bahasa Sunda dengan nama yang sama artinya gitu ya. Jadi Andalusia itu ada Anda, saya, kamu gitu ya. Lu, kamu juga gitu ya. Sia, kamu juga gitu. Jadi Andalusia dan sebenarnya dari Indonesia juga namanya. Jadi dibuat hebat. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Sukowaluyo sebagai Ketua Paguyuban RW Semega Regensi, kepada Ketua MUI Serang Baru Bapak Kiai Haji Wafa yang hari ini hadir, kemudian kepada Presiden kita ya, Presiden KSM Ustadz Mulyadi ya, kemarin ikut baru sekali Pak ya, insya Allah nanti kita akan ikut terus ya. Kebetulan saya di Cibarusah, tadi barusan juga ada subling namanya Hamas gitu ya, jadi seperti yang di Palestina, tapi kalau di sini M-nya 2. Kemudian kepada Bapak Haji Yudi Muhyiddin sebagai Sekjen IKADI Kabupaten Bekasi ya. Kemudian juga kepada Bapak Sekcam kita ya, Bapak
Irwan Kurniawan, SMSI, kemudian juga kepada Bapak Surohman sebagai teman sejawat saya di Dewan ya. Semoga kami berdua bisa berkolaborasi gitu ya. Sebenarnya ada juga sih Bapak Ucup ya, cuman Ucup Supriyatna mungkin beliau belum sempat ke sini. Semoga kita bertiga bisa berkolaborasi di Dapur 1 ini, bisa bersama-sama meningkatkan fungsi kita sebagai legislator, kemudian juga pembuat anggaran dan juga untuk controlling di Kabupaten Bekasi ini. Dan juga kepada pengurus IKADI yang baru dibentuk ya, semoga menjadi pelopor dalam kebaikan, pelopor untuk menjadikan Islam moderat sebagai wadah untuk rahmatan lil alamin gitu ya. Nah mungkin dan juga kepada bapak-bapak yang hadir di sini tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan sekalian. Alhamdulillah hari ini saya membersamai bapak-bapak ya untuk hadir di sini. Ini menjadi suatu support buat kita semuanya, saling mensupport ya. Karena kita berharap bahwa organisasi ini menjadi organisasi yang utuh, yang kuat gitu ya. Sebagaimana saya sampaikan dalam pembuka tadi ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah menyukai ya orang-orang yang berjuang di jalannya itu dalam bentuk satu bangunan yang kokoh gitu ya. Nah kita harapkan dengan adanya IKADI ini menjadi bangunan yang kokoh yang bisa saling merekat dengan organisasi Islam yang lainnya ya. Sehingga semakin banyak organisasi Islam yang ada, maka akan menjadikan suatu kekuatan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, kita juga paham bahwa mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ya. Kita juga berharap dengan adanya IKADI ini menambah kekuatan di Serang Baru khususnya untuk menjadikan bahwa Islam adalah rahmat lil alamin, rahmat untuk sekian alam. Jadi bukan manusia saja, jadi semuanya menjadikan objek dakwah dalam IKADI ini. Ini ketiga ya, di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 45, negara memberikan ruang yang cukup untuk kita berserikat dan berkumpul gitu ya. Jadi ini adalah ejawantah dari bagaimana negara memberikan ruang kepada kita semuanya untuk silahkan berorganisasi, silahkan membuat organisasi, dan semoga dengan itu kita akan menjadi satu negara yang kuat. Dan yang ketiga, yang terakhir dari saya, bahwa dalam RPJMD tadi disampaikan oleh Pak Irwan ya, RPJMD 5 tahunan itu disampaikan bahwa ketahanan sosial, budaya dan ekologi itu harus diutamakan atau dipertahankan. Bagaimana caranya? Yaitu penguatan moderasi beragama. Nah inilah ya, bagaimana kita menciptakan satu bentuk dakwah yang bisa diterima oleh semua kalangan, dan insya Allah ini menjadi wasilah kita untuk membuat Islam ini menjadi yang tinggi, yang tertinggi dari yang lainnya. Dan saya sebagai anggota Dewan ya mendukung ini. Insya Allah kita terus berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dalam rangka untuk menggapai Indonesia Emas tahun 2045. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ala dawam. Amma ba'du. Tentunya tadi kita
biar nggak sul adab, senior saya yang suruh sambutan dulu, karena beliau ini adalah senior saya sekaligus rekan seperjuangan di Komisi 4. Jadi mohon doanya agar kami khususnya bisa berkolaborasi dan berjuang bareng untuk terus memberikan nilai manfaat khususnya di Dapil 1 dan umumnya di Kabupaten Bekasi. Sebelum dilanjut, tentunya saya atas nama pribadi, atas nama kedewanan mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Ustadz Tommy yang sudah terpilih menjadi Ketua IKAD masa bakti 2025-2028 tentunya beserta jajaran pengurusnya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dewan Yusuf, mudah-mudahan ke depan kita terus bisa bersinergi, berkolaborasi agar keberadaannya tentunya bisa memberikan sebuah nilai manfaat khususnya yang ada di Mega Regensi, Kecamatan Serang Baru, dan kita bangun bersama khususnya di Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati tentunya di sini banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Iwan Andalusi. 5 tahun yang lalu kita kenal saat harlah di Pondok Pesantren Nurul Iman. Waktu itu kita baru mengenal beliau, emang luar biasa. Ternyata hari ini menjadi Ketua Panitia. Terima kasih atas undangannya. Dan tentunya yang kami hormati juga kepada Ketua yang diwakili oleh Sekretaris IKAD Kabupaten Bekasi, Bapak Yudi Muhyiddin. Tentunya yang kami hormati juga kepada Ketua DMI Serang Baru, Bapak Kiai Wafah. Yang kami hormati juga kepada guru kita bersama, Bapak Ustadz Adom Handromi. Yang kami hormati juga kepada Presiden FKSM beserta Wapresnya ini. Dan sekaligus mohon maaf, kemarin pas agenda suling di Blok D Danau, kebetulan saya ada agenda 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin, jadi tidak bisa menghadiri. Ya kalau bedanya saya dengan Pak Dewan Yusuf, kalau Pak Dewan Yusuf kan di setiap tingkatan ada dewannya semua, kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Kalau saya kebetulan cuma 2 se-Jawa Barat. Jadi ada undangan kabupaten ya saya yang mewakili, undangan provinsi saya yang mewakili, termasuk pusat saya yang mewakili. Makanya mohon maaf nih, kadang kan kalau jamaah yang nggak tahu, wah mentang-mentang udah jadi dewan ya ada undangan lingkungannya nggak hadir. Kadang-kadang kan gitu kan, apa aja kadang bisa dipas-pasin. Padahal mohon maaf banget Pak Presiden kemarin, aduh nggak enak banget pas di lingkungannya nggak bisa hadir. Dan tentunya yang kami hormati juga kepada Pak RW Suko sekaligus sebagai Ketua Paguyuban RW Mega Regensi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun kewilayahan. Kalau bicara di Serang Baru, tadi disampaikan juga oleh rekan saya bahwa khususnya di Sukaragam ada 2 dewan. Di Dapil 1 ada saya, ada Pak Dewan Yusuf, ada Pak Usuf Supriyatna, ada Pak Ahmad dari Dewan Gerindra. Biasanya kalau diundang semua, kita dijajar semua. Harapannya kita sama-sama bisa memonitor sekaligus sebagai fungsi kontrol dan bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi ke depannya. Termasuk pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Tentunya ini sebagai wujud support dan dukungan, terutama saya bersama Pak Haji Yusuf hadirnya di sini tentunya sebagai wujud support dan dukungan terkait dengan keberadaan organisasi IKAD ini. Kalau IKAD ini kadang kita keseliru dengan IKIAT Pak Haji. Ada organisasi IKIAT juga, Ikatan Keluarga Istri Anggota Dewan. Makanya IKIAT dan IKAD ini ternyata beda tipis gitu. Bukan berarti buat nambah istri nih Pak Ustadz Iwan, bukan, ya kan? Jadi bukan istri-istri, tapi istri satu saja. Jadi gitu. Dan tadi untuk ketuanya Pak Ustadz Tommy kebetulan tinggalnya juga di Mega Regensi di Blok K. Jadi di Mega Regensi ini banyak sekali tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk Pak Sekcam juga tinggalnya di Blok D Danau. Ada juga para pemangku wilayah, ketua kecamatan
Bojongmangu juga tinggalnya di Mega Regency juga. Banyak juga yang kerja di Pemda tinggalnya di Mega Regency. Ini nanti kita ke depan bisa dikolaborasikan, bisa disinergikan bagaimana kita bisa membangun kewilayahan, bukan hanya membangun dari sisi sarana prasarana yang tadi sampaikan Pak Sekcam. Kita membangun dari sisi akidah, karena ini penting sekali terkait tentang keberadaan IKD ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa paham-paham yang masuk, kita sering sekali belajar agama dengan kemajuan teknologi kadang kebablasan. Betul yang ditampaikan tadi Pak Sekcam, kita tetap harus ada gurunya, dan mudah-mudahan dengan IKIAD, jadi keliru lagi nih, IKIAD lagi, IKD ini ke depan kita bisa bersinergi dan berkolaborasi. Dan yang terakhir nanti mohon izin Pak Ketua, habis sambutan ini saya langsung izin pamit karena kebetulan di lingkungan ada acara akhir sanah juga di Al-Hidayah. Habis itu saya lanjut ke MM 2100, ada penutupan PON, Pekan Olahraga Namiko di internal. Kalau nggak dihadiri lagi-lagi ntar dipas-pasin, mentang-mentang udah jadi dewan di lingkungan nggak dihadirin, malah jauh-jauh di Aula Serang Baru dihadirin. Sama ntar anggota yang di Namiko udah jadi dewan nggak mau hadir di MM 2100. Sekali lagi meskipun waktu yang terbatas, insya Allah ini jalinan komunikasi kita, silaturahmi kita, dan saya tinggalnya di belakang Gor Futsal. Kalau kita sambung nanti kopdar, ngopi-ngopi sambil diskusi bagaimana membawa kemajuan di kewilayahan, insya Allah saya bersama tim terbuka 24 jam. Itu aja dari saya, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada para Dewan DPRD Bapak Haji Yusuf Fatullah Fajri AMD dan juga Bapak Surahman SH Mkom yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu memberikan arahan dan juga sambutan dari PD IKD Kabupaten Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Yudi Muhyiddin SOSI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, mohon izin kembali ke podium untuk barangkali sedikit yang mau saya sampaikan terkait dengan keorganisasian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan kita Ustaz Yusuf Fatullah dan jadi Pak Surahman tadi ya yang sudah izin karena ada kegiatan yang lain. Yang kami hormati Pak Sekcam, Bapak Irwan Kurniawan SEMSI. Yang kami hormati di sini di undangan dari MUI Ustadz Sofyan Sauri, dari DMI Ustadz Wafa. Assalamualaikum Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian juga Ustadz Abdul Wahid, ya, masih penyuluh Ustadz. Ustadz Abdul Wahid nih dari KUA kemarin penyuluh ya. Kemarin baru dapat SK P3K, nggak tahu masih penyuluh atau bukan. Ya, kemudian Ustadz Mulyadi, Presiden FKSM, ya, kemudian Pak Suko Mulyono, Ketua Paguyuban RW di Mega Regency, ada Ustadz Alom Hadromi tadi, dan yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah saya sangat bersyukur hari ini bisa hadir di sini
Walaupun sebenarnya kalau Serang Baru nggak begitu asing banget sih, karena dulu tahun 2010 saya pernah dinas di KUA sini, di KUA Serang Baru. Kebetulan saya PNS di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Islam, ya, bukan penghulu sih, karena biasanya kalau dengar KUA yang keingetan penghulunya, ya, pernikahannya. Tapi saya di KUA sebagai penyuluh agama Islam. Jadi tahun 2010 sampai 2012, 2 tahun saya pernah di sini. Dulu waktu zaman camatnya Pak Ma'ruf, ya, waktu ada Serang Baru tuan rumah MTQ waktu itu. Waktu itu saya tugas pertama di sini. Lalu sekarang saya tugas di KUA Setu. Dari Serang Baru pernah mutasi ke Cikarang Barat, ke Cibitung, sekarang di KUA Setu. Jadi sekali lagi kalau Serang Baru sepertinya nggak begitu asing banget sih gitu ya. Cuman kalau dulu gedung ini belum ada waktu saya di sini. Ini kayaknya baru ya, belum ada. Dulu juga belum dipagar kayaknya. Ya. Jadi udah luar biasa perkembangan di Serang Baru, dan tentu dengan perkembangan yang ada permasalahannya mungkin juga semakin kompleks sehingga membutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk kemudian sama-sama membangun wilayah kita. Dan insya Allah IKADI hadir juga pingin ya turut berperan serta dalam kebaikan tersebut. Bapak sekalian, jadi IKADI ini kalau secara status dia adalah ormas, organisasi masyarakat, ya, sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Dewan, kebebasan berserikat dan seterusnya. Jadi IKADI ini adalah Ikatan Dai Indonesia, ya. Kalau status badan hukumnya dia sebagai ormas. Ini kepengurusannya ada di pusat, ada di wilayah, ada di daerah. Di wilayah, di provinsi, setahu saya semua provinsi sudah ada pengurus PW-nya, ya. Jadi se-Indonesia seluruh provinsi sudah ada pengurus PW-nya. Kalau kabupaten ya 80% sepertinya kabupaten sudah terbentuk. Kalau kecamatan ya belum semuanya. Untuk Kabupaten Bekasi, untuk kecamatan yang ada kemarin kita sudah ini pengurusnya itu ada 16 kecamatan ya yang sudah kita ini SK-kan pengurusnya ya. Jadi termasuk Serang Baru ini alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita hadir dalam kegiatan pengukuhannya dan saya sangat bahagia gitu ya. Acaranya bisa dihadiri oleh berbagai elemen, dari Pak Sekcamnya, dari Pak Dewannya, dari ustadz-ustadznya sekalian semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal ke depan yang baik untuk sama-sama kita memberikan kontribusi terbaik buat wilayah kita. Nah Bapak sekalian, IKADI, Ikatan Dai Indonesia, mungkin banyak yang belum kenal karena sebagai ormas ini baru lahir tahun 2002. Jadi baru berapa tahun, 2002. Kalau dibandingkan ormas terbesar di kita, Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 gitu ya. Tentu sangat jauh. Nah, IKADI ini baru lahir tahun 2002. Kenapa harus ada IKADI gitu? Ya, ini dengan beberapa pertimbangan. Ya. Jadi kalau kita di rumah itu sudah punya mobil, kayaknya mobilnya nggak cukup 1-2 gitu ya. Udah punya satu masih pingin mobil ini. Udah punya mobil pingin punya motor juga. Kenapa? Karena mungkin dirasa memang dibutuhkan gitu. Ya kalau misalnya buat aktivitas tertentu mungkin pakai mobil yang besar nggak cukup gitu atau nggak pas gitu. Perlu kayaknya kendaraan yang lebih kecil atau apa. Nah kita berfilosofinya mungkin lahirnya IKADI ini juga pingin menjadi satu kendaraan bagi aktivitas dakwah kita. Bukan berarti kemudian menggantikan atau ingin menggantikan atau menyaingi apa organisasi-organisasi yang sudah ada. IKADI hanya turut ya ingin ya berkontribusi sebagaimana yang mungkin bisa kita optimalkan melalui sarana ini, wajah ini gitu ya. Jadi insya Allah tetap IKADI pingin berkolaborasi bersama-sama, bersinergi dengan seluruh elemen yang ada, dengan berbagai macam organisasi yang ada, sama-sama kita ingin menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat. Ya, dakwah dan biasanya kalau dai ini kayaknya yang gabung hanya boleh yang jago ceramah saja ya, kayak Ustadz Iwan gitu ya. Biasa di podium, menjadi singa podium. Kalau saya nggak bisa ceramah, bisa nggak gabung IKADI? Sangat bisa, ya sangat bisa. Jadi IKADI bukan organisasi para penceramah saja, bukan hanya untuk khotib saja, tapi untuk semuanya, ya. Tapi untuk semuanya, karena kita memahami dakwah ini adalah satu tugas bagi kita sebagai muslim khususnya, ini tugas siapapun. Yang namanya dakwah itu kan ngajak,
ngajak kepada kebaikan. Ngajak itu nggak harus ceramah, nggak harus di podium, ya. Bahkan dakwah dengan keteladanan juga sering disampaikan oleh guru-guru kita, itu yang lebih efektif. Jadi Rasulullah itu bisa menjadikan seorang Yahudi menjadi beriman itu bukan diceramahi, tapi dengan akhlak beliau, dengan kesantunan beliau. Ketika ada orang Yahudi katanya buta kemudian mencaci maki beliau, ternyata yang beliau lakukan justru setiap hari mendatangi Yahudi tersebut dan kemudian menyuapi makanan pada Yahudi tersebut. Padahal setiap hari orang tersebut mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah meninggal, kemudian si Yahudi tadi ya kehilangan gitu. Ada orang Abu Bakar As-Siddiq mencoba menggantikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mencoba menyuapi tadi, tapi sama Yahudi yang buta tadi tahu, ini bukan orang yang biasa menyuapi saya. Biasanya yang menyuapi saya orangnya lembut, bahkan makanan sudah dikunyah gitu, saya tinggal menelan gitu. Jadi bisa membedakan, ini siapa dan yang dulu siapa. Maka kata Abu Bakar, yang dulu itu adalah Muhammad. Kaget si Yahudi tadi, orang yang selama ini dia caci, dia maki, ternyata adalah orang yang selama ini menyuapi dirinya setiap hari. Sehingga dengan itu si Yahudi ini kemudian masuk Islam. Ini dakwah, ya, dengan keteladanan, dengan akhlak yang baik, sehingga orang kemudian cinta dekat dengan Islam, menerima Islam, kemudian mau ya beriman pada Allah SWT. Ini dakwah. Jadi tidak harus dengan ceramah, ya, dengan akhlak kita di masyarakat, kebaikan kita di lingkungan, orang kemudian respect dengan kita, kemudian menjadikan kita rujukan, kemudian menjadikan kita istilahnya dimintai saran dan lain sebagainya. Ini juga dakwah. Sehingga dakwah dalam konteks ini sekali lagi yang kita pahami itu adalah aktivitas yang sangat luas dan siapapun wajib untuk dakwah. Sampaikan walau satu ayat katanya. Jadi nggak harus ceramah. Jadi siapapun silahkan bisa bergabung dengan IKADI. Bapak sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi IKADI ini bagian daripada ormas yang ada di bangsa kita, di negara kita. Jadi IKADI tetap tunduk kepada norma-norma dan aturan yang ada di negara kita. Ya. Maka IKADI juga dalam visinya juga ingin sejalan, sekali lagi memberikan kontribusi sama-sama untuk membangun bangsa kita ini. Sehingga saya pesankan kepada pengurus yang baru saja dilantik tadi, ada beberapa hal yang mungkin juga harus menjadi pegangan gitu ya dalam konteks dakwah kita di wilayah kita, di bagian daripada negara kita ini. Yang pertama, tetap memegang komitmen kebangsaan. Ini yang harus menjadi perhatian seluruh pengurus IKADI dan juga anggota IKADI, bahwa dakwah kita ya sekali lagi harus sejalan dengan misi keberadaan bangsa ini dibentuk. Ya, kita tetap memegang komitmen kebangsaan itu. Kalau sering disampaikan dari mungkin dewan kita atau ini ya, pimpinan-pimpinan kita, ada 4 hal pilar kebangsaan itu sudah harus selesai dan juga sudah dipegang oleh teman-teman di IKADI. Ada Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita ini sebagai bangsa, kita ini hidup bersama-sama di tempat yang sama dengan latar belakang yang berbeda, yang beragam, sukunya beragam, agamanya beragam, latar belakangnya beda-beda, dan itu hanya di Indonesia. Dan kemudian kita ingin sepakat hidup bersama. Maka ini harus menjadi kesadaran. Jadi bangsa kita ini beragam. Pengurus IKADI juga harus memahami itu. Ya. Kemudian kita sepakat untuk kemudian hidup bersama-sama dalam wilayah ini. Dan sepakat kemudian kita bangun sebuah wadah namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini harus juga sudah final dan tidak lagi diotak-atik begitu ya. Dan ini adalah kita sadari sebagai hasil rumusan dari para ulama-ulama kita juga dulu yang memperjuangkan bangsa ini. Ya, sehingga IKADI bukan untuk mempermasalahkan itu, kita tinggal mengisi saja bagaimana membangun negara kita ini dengan bersama-sama dengan elemen yang lain. Termasuk ketika kemudian sudah sepakat bikin wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita sepakat membuat satu kesepakatan bersama, common platform, yaitu kemudian Pancasila. Ya. Pancasila, nilai-nilai dasar yang kemudian menjadi rujukan kita bersama dalam melangkah. Jadi Pancasila ini sekali lagi bagi IKADI juga sudah tidak ada masalah.
harus sudah clear, jangan dipertanyakan lagi. Ya. Karena nilai-nilai Pancasila ini adalah satu hal yang sekali lagi sudah dirumuskan dari pemikiran yang mendalam dari para guru-guru kita, pendahulu bangsa kita yang dulu membangun negara ini. Ya. Kita ini hidup bersama. Maka dulu kalau kita mengaca bagaimana Rasulullah ketika beliau berdakwah, juga ketika beliau sampai di Madinah, itu juga beliau menghormati keberadaan kaum-kaum lain yang tidak beriman. Sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah dan beliau melakukan dakwah di situ, beliau juga menghormati. Bahkan sehingga kemudian kita kenal Piagam Madinah ya. Dalam dakwah awal beliau, ketika beliau membangun sebuah perjanjian, kan pernah ya dalam sirah itu disebutkan beliau membangun sebuah kesepakatan perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah ketika itu waktu nyusun kesepakatannya itu sempat di konsep perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan pemimpin Mekah gitu ya, kurang lebihnya begitu. Kemudian diprotes sama pimpinan Mekah ketika itu, ya Muhammad, ya, saya istilahnya berseberangan dengan engkau itu karena tadi katanya engkau menyerukan dakwah Islam itu. Ketika dalam redaksi perjanjian itu ditulis Muhammad Rasulullah, berarti saya mengakui kerasulanmu. Saya berarti beriman dengan kenabianmu, padahal saya menolak itu. Maka jangan disebut dalam redaksinya itu Muhammad Rasulullah. Hapus kata Rasulullah. Jadi lagi nyusun konsep perjanjiannya itu diprotes. Jangan Muhammad Rasulullah. Kalau ada Muhammad Rasulullah tercantum di situ berarti saya mengakui kerasulanmu. Padahal saya tidak mengakui gitu. Menentangmu gitu. Akhirnya sahabat udah kesel tuh, masa Rasulullah mau dihapus, padahal beliau adalah ya Rasul gitu. Itu versinya sahabat ya, orang beriman. Tapi kata Rasulullah udah nyuruh sekretarisnya hapus saja, hapus, tulis Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah. Jadi ini dia komunikasi yang dibangun oleh Nabi ini dengan orang yang berbeda keyakinan, ya nggak harus memaksakan. Makanya kalau dulu dalam sejarah katanya ada pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, ya saya pikir itu sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Ya nggak harus diformalkan dengan 7 kata yang dulu sudah disepakati, sudah dicoret saja. Daripada menjadi problem dalam interaksi berbangsa kita yang majemuk tadi. Maka kemudian pendahulu kita menyepakati ya udah dihapus saja yang kata 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya gitu ya, ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa ya, ketuhanan yang Maha Esa saja. Dan itu ternyata kemudian disepakati dan itu bisa lebih diterima oleh berbagai pihak. Maka sekali lagi komitmen kebangsaan ini, Pancasila ini juga harus sudah final. Di situ ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada musyawarah, ada keadilan. Nggak ada yang bertentangan dengan Islam dan itu menjadi kalimatun syawa ya, kata-kata yang kemudian kita sepakati bersama dengan seluruh elemen bangsa ini ya. Jadi Pancasila sudah oke, Undang-Undang Dasar sebagai sebuah aturan main juga kita ini. Jadi sekali lagi komitmen kebangsaan ini saya pesankan juga untuk pengurus yang baru tadi dilantik, dikukuhkan, ini juga harus menjadi pegangan kita ketika kita berinteraksi, berdakwah di tengah-tengah masyarakat di wilayah bangsa kita ini. Yang berikutnya saya pesankan juga kepada pengurus untuk kemudian mengedepankan persatuan tadi, kerukunan. Ini yang juga harus menjadi perhatian PR kita semuanya. Tidak mungkin bangsa ini membangun kalau tidak bersatu. Kalau konflik, kalau ribut mulu ya, maka nggak mungkin bisa bangun. Maka harus rukun dan ini yang kemudian harus dikedepankan. Kerukunan, ukhuwah. Baik sesama umat Islam sendiri, baik dengan umat beragama yang lain, baik juga dengan ya dari umat dengan pemerintahnya juga ini harus dibangun hubungan yang baik ya. Ukhuwah persaudaraan bahkan di tengah-tengah umat Islam ya bersatu itu, bersaudara itu tidak harus seragam karena nggak mungkin diseragamkan. Perbedaan pendapat pasti muncul, ikhtilaf adalah hal yang biasa di tengah umat ini. Bahkan ada yang menyebutkan jangan pernah mimpi ingin menghapuskan perbedaan, karena itu udah sunatullah.
Ketika Rasulullah dulu minta doanya, minta supaya umat ini satu, nggak berpecah belah, ternyata nggak dikabul. Jadi yang namanya perbedaan itu pasti akan terjadi, pasti akan muncul. Tinggal bagaimana sikap kita bijak. Nata'awanu fimmat tafaqna bih wa ya'dziruna ba'duna ba'don fimma ikhtalafna fi. Ya. Kita bertolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati bersama, dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang prinsip, dalam hal-hal yang usul kita sepakat. Wa ya'dziruna ba'duna ba'don fimma ikhtalafna fi, dan kita saling memahami, saling bertoleransi kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian kita berikhtilaf di situ. Jadi nggak harus dibesar-besarkan. Jadi mengedepankan toleransi, persaudaraan, dan juga kemudian persatuan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengurus IKADI, yang harus kita kedepankan juga dalam dakwah ini, dakwah dengan bijaksana, dengan menghormati mengedepankan ada kearifan lokalnya dan seterusnya. Karena Islam ini ya untuk semuanya. Dan tradisi-tradisi mungkin ya, ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu juga harus kita hormati dan perhatikan. Ya. Tidak mungkin kita dakwah, makanya dalam konsep yang kita percaya dakwah itu evolusi, bukan revolusi. Pelan-pelan. Rasulullah dakwah dulu juga melalui akidahnya dulu, pemahamannya dulu dan seterusnya, enggak serta-merta ini dirubah gitu ya. Bahkan dulu Rasulullah ya membiarkan berhala-berhala itu tetap bercokol di dalam Ka'bah gitu ya, enggak langsung dihancurkan. Dalam dakwahnya beliau pelan-pelan dengan kebaikan dan seterusnya. Maka kita juga dalam dakwah ini juga harus dengan penuh kelembutan, tetap menghormati apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kearifan-kearifan lokal yang ada juga harus kita junjung. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita ya menyikapinya dengan penuh tadi kebijaksanaan, gitu ya. Tetap hormati tradisi-tradisi lokal yang ada di lingkungan kita, dan juga dengan mengedepankan dengan dakwah yang bijak tadi. Dan yang berikutnya juga anti kekerasan. Dakwah kita ingin sama-sama dalam kebaikan, kita ingin mengajak semua. Ya, kita tidak istilahnya katanya nahnu du'at la qudat. Kita ini dai bukan hakim. Tugas kita bukan memvonis orang, tugas kita ngajak orang. Kalau diajak nggak mau ya hidayah di tangan Allah gitu ya. Jadi kita tetap mengajak orang, tidak memaksakan kehendak kita. Wong ayatnya juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama gitu. Jadi nggak perlu juga kemudian kita melakukan hal-hal yang kemudian melampaui batas gitu ya. Kita tetap mengedepankan aturan hukum yang ada ketika kita dalam konteks berbangsa, juga perhatikan aturan-aturan regulasi hukum yang ada, kita tetap menghormati itu, dan supaya kemudian kehidupan kita bisa menjadi lebih tertib dan nyaman gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu ya sekedar pesan saya khususnya buat pengurus yang baru saja tadi dilantik. Mangga nanti tadi harapan dari beberapa pihak, dari Pak Sekcam juga ada kerja-kerja yang real nanti ke depannya terkait dengan kerja-kerja dakwah di wilayah kita. Nah, dan dengan dukungan dari berbagai pihak tadi, ini banyak banget elemen yang hadir. Insya Allah ini menjadi awal yang baik buat kepengurusan IKADI yang baru di Serang Baru. Mudah-mudahan nanti sama-sama kita bisa berkontribusi untuk memberikan kebaikan di tengah-tengah umat. Ya, dengan yang lain ya prinsipnya kita silaturahim, kita berfastabiqul khairat, saling melengkapi, ya, saling menguatkan dan saling menghormati. Itu saja barangkali pesan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Bapak Haji Judi Muhyiddin SOSI yang telah memberikan sambutan dan arahannya kepada pengurus IKADI baru dari Kecamatan Serang Baru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yaitu materi Daurah Khutbah. Oke.
Mungkin kita coffee break dulu ya sebelum acara inti. Untuk para peserta sudah disiapkan coffee break di belakang. Kita ngopi dulu selama kurang lebih 10 menit ya. Ya, 10 menit sebelum acara daurah khutbah dimulai. Oh, oke, baik. Syukur alhamdulillahirabbil alamin untuk acara pengukuhan dan juga pelantikan PC IKADI Serang Baru pada tanggal 22 Juni 2025 telah ditutup. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dan memberikan support dan dukungan serta doa. Mudah-mudahan sekali lagi IKADI Kecamatan Serang Baru menjadi bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada khususnya di Kecamatan Serang Baru. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya sebagai pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.